Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nida Afifah, Ninda Dwi Budiarti, Nindita Diano Rizky, Nurul Hasanah, Rintan Faradila, dan Sevia Dora. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai prinsip kontinuitas pengembangan kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas prinsip kontinuitas, alangkah baiknya kita mengenal kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat menjadi pedoman dalam aktivitas pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat 5 prinsip yang digunakan, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektif, dan prinsip efisien. Nah, kelompok kami akan membahas mengenai prinsip kontinuitas. Kontinuitas sendiri berarti berhubungan atau berkesinambungan. Prinsip kontinuitas atau berkelanjutan dimaksudkan bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam prinsip kontinuitas pengembangan kurikulum ini. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam prinsip kontinuitas adalah jenjang pendidikan, satuan pendidikan, dan perkembangan siswa. Kita tahu bahwa di Indonesia ada beberapa jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Oleh karena jenjang yang berbeda tersebut, kurikulum yang dikembangkan juga harus berkesinambungan dalam setiap jenjangnya. Materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah tingkat atas harusnya sudah diberikan pada sekolah tingkat yang ada di bawahnya, dan materi yang sudah diajarkan pada tingkat di bawah tidak perlu lagi diberikan pada sekolah tingkat yang ada di atasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan materi yang bisa saja membuat siswa bosan. Maka dari itu, perlu disusun scope and sequence setiap mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Scope artinya ruang lingkup, sedangkan sequence artinya urutan atau sistematika. Scope dan sequence tentu harus ditentukan juga berdasarkan faktor yang kedua, yakni satuan pendidikan. Misalnya, di mana sekolah itu berada dan juga bagaimana lingkungan sosial budayanya. Nantinya, penyusunan scope and sequence ini juga harus disamakan dengan perkembangan setiap siswa yang merupakan faktor penting ketiga. Karena tidak semua siswa memiliki perkembangan yang sama meskipun mereka seumuran. Prinsip kontinuitas menekankan adanya keterkaitan dan kesinambungan antara komponen-komponen kurikulum, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang berkesinambungan secara vertikal dapat dilihat dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, kemudian antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Seperti misalnya, pada bahan atau materi yang ada dalam kurikulum disusun secara berkesinambungan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan secara horizontal, yaitu keterkaitan antar bidang studi untuk saling melengkapi. Seperti misalnya, pada materi bidang yang satu akan berkaitan dengan materi pada bidang yang lain. Berikut merupakan implementasi dari kontinuitas secara vertikal antar tingkat sekolah, jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Pada bahan pembelajaran yang sudah diberikan pada jenjang SMP, perlu diberikan kembali pada jenjang SMA, namun dengan porsi yang lebih padat, serta kemampuan dan pengetahuan berbahasa yang semakin meningkat intensitasnya. Dalam contoh kontinuitas vertikal, di sini mengambil contoh materi teks deskripsi. Pada jenjang SD, teks deskripsi hanya dibuat sederhana,
Contohnya menggunakan kalimat-kalimat tunggal yang pendek. Jadi di sini konteksnya pada jenjang SD itu siswa hanya diminta untuk memahami, dan adapun ketika diminta untuk menulis pada peserta didik jenjang SD itu hanya diminta menulis dalam bahasa yang sederhana. Akan tetapi pada jenjang SMP materi teks deskripsi itu yang diberikan dalam porsi yang lebih detail lagi. Objek yang digunakan juga lebih bervariasi seperti tempat wisata atau objek-objek lainnya yang dikembangkan dalam bentuk pamflet. Selanjutnya pada jenjang SMA materi teks deskripsi dibuat lebih ilmiah dengan kata-kata teknis yang ada dalam materi teks laporan hasil observasi. Jadi contoh kontinuitas vertikal pada implementasi di sekolah itu artinya pada jenjang-jenjang sekolah tertentu itu pasti ada porsi-porsi tersendiri, dari jenjang SD yang masih sederhana dan juga jenjang SMP yang mulai meningkat kualitasnya, bahkan jenjang SMA yang notabene sudah menggunakan ranah ilmiah. Jadi untuk implementasi di sekolah kontinuitas vertikal disebutkan seperti itu. Kemudian, implementasi di sekolah pada prinsip kontinuitas horizontal. Kita ambil contoh pada jenjang SMP. Di kelas 7 semester ganjil, terdapat materi tentang teks prosedur pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam teks prosedur tersebut, terdapat kata bilangan yang digunakan untuk menakar suatu bahan jika ingin membuat sesuatu. Nah, dalam hal ini perlu diberikannya pengantar materi tentang pengukuran dalam pelajaran IPA. Kemudian, di semester ganjil pula, materi pertama Bahasa Indonesia adalah teks deskripsi. Di saat yang sama, untuk pembelajaran bahasa Jawa juga berisi tentang bab yang sama, yaitu teks deskripsi. Nah, dari contoh atau implementasi tersebut dapat terlihat bahwa prinsip kontinuitas horizontal sesuai dengan penjelasan di awal bahwa memang menekankan adanya keterkaitan antar bidang studi untuk saling melengkapi. Penerapan prinsip kontinuitas di SMP Negeri 11 Kota Madiun. Sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 9 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kelas 8. Dalam kurikulum Merdeka terdapat beberapa fase, yaitu fase A hingga fase F untuk setiap jenjang sekolah. Sementara di jenjang SMP dinamai dengan fase D yang nantinya juga akan berlanjut ke fase-fase berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai pengembangan kurikulum prinsip kontinuitas dan contoh implementasinya di satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.